Puji Tuhan. Haleluya, saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, yang mendengarkan suara saya dengan baik boleh selambaikan tangannya dengan penuh dengan sukacita sambil tersenyum satu dengan yang lain. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senyum-senyum yang penuh dengan sukacita pagi hari ini sebagai tanda bahwa Tuhan senantiasa boleh memberkati kita sampai detik ini. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini dengan bersuka cita. Saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Boleh diatur posisi kameranya. Kita mau bersuka cita, kita mau ekspresikan sukacita kita pagi hari ini. Haleluya. Kita mau katakan bahwa semua yang bernafas datang untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan sama-sama. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari terus bersuka cita dalam Tuhan. Kita yang percaya, yang bernafas boleh memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Boleh dari tempat tapi masing-masing serukan. Haleluya. Dan terus bersorak. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya.
Tuhan, kita bersuka cita pagi hari ini sebuah karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini, buat Tuhan boleh memberikan kita nafas kehidupan yang baru. Kita boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Untuk kita setiap yang percaya, kita boleh datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Engkau boleh menolong berkati setiap kami Tuhan. Memberikan kami hati untuk kami datang pada Tuhan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu Tuhan. Oh syukurlah batakan nama Bapa. Oh syukurlah Bapa. Kami bersyukur. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda bahwa kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita boleh mengangkat tangan kayak kita sama-sama. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh Tuhan kata yes Tuhan. Pandang kekudusan-Mu, satu puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita boleh angkat tangan kita sama-sama lagi. Oh, hati pandang Engkau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Tuhan, di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Satu menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, satu memuji-Mu, satu memuji-Mu. Kau bertata di atas puji. Di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bekerja. Satu menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, satu memuji-Mu Tuhan, satu memuji. Yesus Engkau bertata di atas. Katakan sama-sama. Tuhan angkat hatiku memandang-Mu Tuhan, pandang kekudusan-Mu, satu sembah. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk boleh menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku memandang-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Kami memuji-Mu Tuhan, ku puji-Mu Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu
saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh saat ku sembah, kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Kami naikkan sembahan, segala pujian kami Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, dari tempat kita masing-masing kita boleh angkat suara kita angkat penyembahan kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita percaya ketika kita menyembah, ada mukjizat terjadi, ada hadirat Tuhan boleh hadir di sana, ada kuasa Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Oh, sakarala batakala baba 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 baba. Oh, sekerela batakana mase. Sekerela batakana ma. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik, segala pujian, segala keagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sekarang batakan nama Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Ku mau seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam senap jalanku memuliakan. Katakan kami mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam senap jalanku Yesus, memuliakan nama-Mu. Kami bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Yes, demikian Tuhan. Demikian hidupku di tangan-Mu, urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, Yesus.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan kami mau seperti-Mu. Yesus Tuhan, yang mau seperti Engkau Tuhan, yang mau disempurnakan di dalam Engkau Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus Tuhan, yang mau disempurnakan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih. Inilah yang kami rindukan Tuhan dalam perjalanan pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Kami semakin disempurnakan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, minggu yang pertama di bulan Mei ini. Terima kasih Bapa, sampai di hari ini Engkau terus menyertai kami, melindungi kami, menyatakan kasih karunia dan rahmat-Mu. Dan kami percaya Engkau akan terus Tuhan meneruskan kasih setia-Mu, rahmat-Mu buat setiap kami, sehingga kami menjalani sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, dalam penyertaan-Mu Tuhan, dalam perkenanan-Mu. Ajar kami Tuhan pada hari ini, untuk kami terus belajar kebenaran-Mu, untuk kami juga bukan cuma mendengar, tetapi kami jadi para pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Haleluya, kita memasuki bulan yang baru di bulan Mei tahun 2021, tahun integritas. Dan hari ini temanya adalah bertahan dalam panggilan. Puji Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang nggak bertahan dalam panggilannya. Dia mulai undur dari Tuhan dalam persekutuan pribadinya dengan Tuhan, bahkan dalam pelayanan, dan kehidupannya sudah tidak lagi mengiring Tuhan Yesus. Tetapi kita jadi orang-orang yang terus bertahan dalam panggilan kita. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa yang namanya Nehemia. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca secara lengkap kisahnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Nehemia. Nah, Nehemia ini luar biasa. Keberhasilannya adalah dia membawa sekelompok orang yang sudah kehilangan semangat serta putus asa hidupnya. Dan meskipun ada banyak oposisi, ada banyak penentang, ada banyak bahaya, tetapi Nehemia ini berhasil memotivasi mereka, orang-orang ini untuk bekerja bersama, membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh, yang tidak dalam keadaan yang sempurna gitu ya. Di tengah situasi yang tidak bersahabat, dia berhasil. Nah, tugas yang begitu besar ini dan rasanya mustahil ini berhasil mereka kerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dibutuhkan waktu 52 hari saja. Ya, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu Saudara lagi ngalamin satu pergumulan apa. Ya, nanti bisa juga diketik di kolom chat kita, sehingga kita bisa saling mendoakan. Tetapi kita mau hari ini juga belajar bahwa hal yang mustahil ini, Tuhan bisa bekerja di dalam kita dan Dia nyatakan mujizatnya. Dan terutama respon bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang mustahil buat kita, gitu ya. Dan di sini Tuhan nyatakan bahwa hanya dalam 52 hari saja mereka bisa menjadikan hal ini berhasil. Nah,
Nehemia memperlihatkan kemampuannya mengelola tekanan dan mampu memanfaatkan setiap situasi yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya, eh, beberapa hari yang lalu kita ada pembekalan para pelayan jemaat gitu ya, dari Kadep, Kabid, Kasih, para gembala gitu. Nah, di situ kita belajar juga bahwa kita harus meningkatkan kapasitas kita. Ya, ada orang-orang yang kapasitasnya sekian gitu ya. Dia ketika diisi dengan berbagai tekanan, masalah dalam kehidupannya, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dia udah penuh gitu. Dan dia tidak bisa menampung hal-hal yang baru, tetapi ada orang-orang yang punya kapasitas lebih besar. Ketika hal yang sama ini diisi dalam kehidupannya, dia masih punya ruang, ya, yang namanya kapasitas untuk dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu ya, untuk dia bisa menanggung bebannya, untuk dia tetap gaspol dalam kehidupannya. Ya, jadi Nehemia juga menggambarkan orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Kemampuan ini tentunya sangat kita perlukan, ya, sebagai kita, baik saya sebagai gembala, baik Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara ya sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin leader di perusahaan, ya, atau apapun posisi kita, ya, karena ketika kita menjadi seorang leader, orang tua, orang-orang yang ada bersama dengan kita, mereka akan melihat konsistensi kita, semangat kita, ya, kita tetap dalam keadaan on fire apapun yang terjadi, dan itu akan membawa mereka juga untuk bisa tersulut semangatnya, dan mereka menjadi orang-orang yang tidak menyerah juga. Ya, seperti Nehemia, kita tidak menyerah sekalipun mengalami banyak sekali tantangan. Haleluya. Nah, kita mau belajar dari ketangguhan dari Nehemia ini. Sebelumnya ada kata resilience. Saya pernah bahas ini beberapa waktu yang lalu. Kita akan kupas kembali secara singkat. Apa itu resilience? Dalam bahasa Inggrisnya ini, the capacity to recover quickly from difficulties. Ya, toughness. Jadi ini suatu kapasitas untuk kembali pulih dengan cepat dari keadaan kesulitan. Ya, atau yang dikatakan ini adalah ketangguhan. Ya, setiap orang hari-hari ini ngalamin banyak tekanan, kesulitan dan sebagainya, tetapi orang yang punya resilience, ketahanan, ketangguhan, itu adalah orang yang segera kembali, ya, recover quickly, ya, dari keadaan-keadaan kesulitan. Juga the ability of a substance or subject to spring back into shape, elasticity. Ya, ada elastisitas ketika kita tertekan, kita bisa kembali lagi ke bentuk awal kita. Ya, kalau mainan anak-anak tuh ada yang namanya apa? Squishy ya. Ditekan, ditarik-tarik, dibejek-bejek, balik lagi tuh ke bentuk yang bagus gitu ya. Haleluya. Anak Tuhan harusnya kayak gitu. Keadaan menekan seberapapun kita kembali lagi. Ditekan lagi, kita kembali lagi. Yaitu kita punya ketangguhan. Jadi kalau yang mau punya ketangguhan nanti boleh beli squishy ya. Biar bisa belajar dari mainan yang imut-imut itu. Ya, kita remes balik lagi. Haleluya. Nah, Ninan dan Dryden menyatakan begini, menjadi tangguh bukan hanya semata memulihkan keadaan kembali kepada keadaan Anda yang semula. Jadi jauh lagi menjadi tangguh berarti menggunakan pembelajaran yang Anda terima dalam mengatasi kesulitan untuk dapat merubah Anda menjadi lebih baik dan menolong Anda untuk lebih menyadari hal-hal yang terpenting dalam hidup Anda. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, seorang tokoh lagi, Carr namanya, menyatakan ketangguhan berarti memiliki kekuatan untuk memenuhi panggilan Tuhan yang diberikannya kepada kita. Bahkan sekalipun panggilan itu akan menyakitkan dan sulit. Ketangguhan tetap fokus pada tujuan yang lebih mulia, termotivasi oleh cinta kepada Tuhan, sesama kita dan dunia ini, dan didukung oleh teman-teman. Tapi ketika orang lain mengecewakan kita ditopang oleh Dia yang memanggil kita. Jadi kita tetap terus maju, tetap gaspol. Itu ketangguhan luar biasa. Nah, kita mau belajar dari Nehemia, kita buka yuk sama-sama Nehemia 6 ayat 15-16. Dan akan bacakan supaya lebih cepat. Nah, kita akan juga melakukan perjamuan kudus ya. Nehemia 6 ayat 15-16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Bahkan orang-orang di sekitar dari Nehemia itu menyadari bahwa pekerjaan ini bisa terlaksana dengan bantuan Allah, dengan bantuan Tuhan. Artinya ada mujizat yang menyertai. Nah, di tengah panggilan kita perlu bantuan dari yang maha tinggi, ya, untuk kita melaksanakan panggilan kita, untuk kita tetap bertahan dalam panggilan kita. Nah, saya mencatat ada 5 kunci ketangguhan Nehemia di sini. Yang pertama, Nehemia beriman kepada Allah. Ya, Nehemia beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya, katakan sama-sama begini, saya orang yang beriman. Haleluya, amin. Ya. Bagaimana Nehemia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang ya dia percaya kepada Allah semesta langit, ya, bahwa Tuhanlah yang sedang memegang kendali dan tujuannya pasti terlaksana. Ya, Tuhan yang tetap pegang kendali seluruh kehidupan kita, situasi kita, seberapapun sulitnya hari-hari ini. Amin. Nehemia 1 ayat 5 dikatakan begini. Ya, Nehemia 1 ayat 5, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia percaya karena Allah yang memanggilnya untuk tugas ini. Ya, maka Allah sendiri yang menjamin bahwa Nehemia dapat menyelesaikannya. Dikatakan Tuhan yang maha besar, yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dia tetap memegang perjanjiannya, dia memegang kasih setianya, dan dia pasti akan lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Apakah kita masih sampai hari ini masih percaya bahwa Tuhan itu setia? Tuhan itu masih pegang janji-janjinya? Apa mulai kita setelah menghadapi berbagai himpitan, tekanan, ya kita mulai nggak percaya, kita mulai tergerus iman kita, tetapi ayo kita jadi orang-orang yang penuh iman. Ya, Allah yang akan bersama dengan kita, Tuhan yang ada di dalam kita bersama dengan kita akan memberikan kita keberhasilan. Katakan amin. Ya, di Nehemia 2 ayat 20, jadi kita banyak bahas tentang ayat-ayat ini. Nehemia 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ini perhatikan kata-kata ini, ya, diucapkan sebelum pembangunan terjadi, sebelum tembok berhasil didirikan. Ya, dia katakan dialah Allah kami yang akan membuat kami berhasil, dan kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini dikatakan kepada orang-orang yang menentang, ya, Nehemia bahkan waktu dia memulai pembangunan ini, dia berinisiatif untuk memulai pembangunan ini. Ya, bahkan sebelum gitu ya proyek ini dilakukan, dia mengatakan Tuhan yang pasti akan membuat kita berhasil. Kepercayaan yang kuat ini harus kita miliki juga waktu kita bangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Keluarga kita pasti berhasil di dalam Tuhan. Pelayanan kita, ya, apapun yang kita lakukan, ya, hubungan kita, ya, suami, istri, anak, dan sebagainya, finansial kita, pekerjaan kita, katakan kita pasti akan berhasil, ya, di dalam Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ya, Nehemia 4 ayat 14. Ya, kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Sekali lagi, ya, dikatakan bahwa Nehemia ini punya perkataan iman yang luar biasa. Jangan kamu takut, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Ya, dan bahkan di ayat 20-nya, ya, kalau tadi dikatakan berperanglah untuk saudara, kita berusaha, kita lakukan segala sesuatu yang kita bisa, ya, itu berperang, gitu ya, betul ya. Tapi ada 20-nya ini luar biasa. Dan dikatakan oleh Nehemia, orang yang begitu beriman kepada Tuhan. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah akan berperang bagi kita. Ini luar biasa. Ini kehidupan anak-anak Tuhan.
Ini kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Dia enggak berperang sendiri, dia tidak bergumul sendiri, dia tidak melakukan usahanya sendiri, tetapi ada Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kita pasti berhasil. Ketika banyak hal menentangnya, Nehemia terus mempertahankan sikap tenang dan penuh dengan harap. Ini orang yang beriman, dia menghadapi segala sesuatu nggak panik, ya. Panic buttonnya nggak di on gitu ya, tetapi dia tetap tenang. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ketika kita berdoa, kita lagi membangun iman kita, ya, kita membangun, ya, keteguhan hati kita di dalam Tuhan. Nah, sikap tenang, penuh harap, antusias menghadapi segala sesuatu, situasi apapun. Ya, kita perlu jadi orang-orang yang antusias supaya kita menyalurkan, kita mengimpartasikan semangat yang sama. Ya, kalau kita nggak antusias, banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini lagi banyak yang putus asa dan sebagainya. Bahkan pergumulan sedikit mereka punya pemikiran yang pintas gitu ya. Wah, apakah aku harus mengakhiri diriku dengan bunuh diri dan sebagainya. Ya, saya menemukan beberapa orang waktu ketemu sama saya, ya, curhat dan sebagainya, ada keinginan untuk itu, bahkan anak-anak muda. Ya, padahal masalahnya bagi kita, wah, ini cuma perlu dihadapi, ya, dihadapi realitanya, tetapi bersama Tuhan yang di atas realita. Amin. Ya, ada perkara-perkara yang harus kita hadapi bersama, ya, pergumulan dan sebagainya memang jadi kenyataan dalam kehidupan kita, tetapi kita adalah orang-orang yang terus punya iman mengandalkan Tuhan. Ya, kita antusias. Kata antusias sendiri, enthusiasm berasal dari kata entheos. N itu di dalam, theos itu adalah Tuhan. Jadi orang yang antusias itu kenapa bisa antusias? Karena ada Tuhan di dalam kita. Kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Ya, harusnya kita jadi orang-orang yang terus antusias. Ya, adalah sesuatu yang agak aneh ketika kita mengatakan Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, apalagi kita mengatakan kita diurapi oleh Tuhan, ya. Kita adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa, tapi hidup kita penuh dengan putus asa, menyerah, nggak antusias. Ya, dan sikap Nehemia yang optimis ini, antusias ini, ya, sikap kita yang optimis, antusias ini akan memotivasi orang-orang untuk bertahan di saat-saat mereka nyaris putus asa dan mau menyerah. Amin. Kita harus jadi orang-orang yang membangkitkan semangat orang lain. Haleluya. Itu yang pertama, mempunyai iman kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Nehemia mempunyai kehidupan doa. Ya, Nehemia punya hubungan yang dalam dengan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan doa, dan itu dinyatakan melalui perkataan-perkataannya. Ya, saat ia takut, cemas, dan dalam kebutuhan secara naluriah, ia langsung berpaling kepada Allah. Dia langsung berdoa. Dan ketika ada masalah, dia lari kepada Tuhan untuk berdoa. Nehemia adalah seorang pria, betul ya? Ya, kecenderungan seorang pria waktu dia bilang begini, ya, ketika dia ada masalah dia mengatakan, ya, saya akan doakan dulu hal ini. Ternyata tuh secara psikologis gitu ya, saya pernah mendapatkan pemaparan tentang hal ini. Ada pria itu kalau bilang mau berdoa, artinya bukan dia mau berdoa, sebenarnya dia mau memikirkannya dengan pikirannya sendiri. Jadi waktu dia bilang, kasih waktu saya 3 hari untuk saya mendoakan hal ini. Ya, banyak di antara para pria tidak melakukannya sebenarnya, tapi dia mulai cari, putar pikirannya dengan gagasannya sendiri, cari jalan keluarnya dan sebagainya. Tetapi Nehemia, dia betul-betul datang kepada Tuhan. Dia punya kehidupan bukan mengandalkan dirinya sendiri. Dialah kita jadi orang-orang yang juga terus punya komunikasi sama Tuhan. Dia menyerahkan perencanaan dan segala hal dalam kepemimpinan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini kan kita lagi diajarkan untuk membangun gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Betul ya? Kita sudah ada 14 hari sampai hari ini. Kita lakukan yang namanya fasting days, morning prayer. Ya, setiap pagi jam 5:30 sampai jam 6 kita buka Zoom meeting kita dan kita sama-sama berdoa di situ sambil kita masuk ke dalam masa puasa raya ini. Ya, ayo bangun kehidupan doa. Ya, Nehemia 2 ayat 4. Ya, waktu raja mengatakan seperti ini ya, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ya, 1,
hal yang dilakukan oleh Nehemia adalah apa? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Responsnya langsung berdoa. Ya, kalau kita baca terus kisah ini, ya di Nehemia 4 ayat 5, 9, 5 ayat 19, 6 ayat 19, ayat 14 itu mencatat doa-doanya Nehemia. Artinya ini konsisten, orang yang membangun kehidupan doa kepada Tuhan. Ya, saya bacakan di Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Itu di terjemahan Indonesia, terjemahan baru ya. Nehemia 6 ayat 9. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, di gadgetnya udah di-download tuh, versi itu bisa dilihat tuh. Terjemahannya menjadi seperti ini. Mereka mencoba menakut-nakuti kami supaya kami menghentikan pekerjaan itu. Aku berdoa, ya Allah, kuatkanlah aku. Ya, ini luar biasa nih. Ya, waktu ada yang menakuti, ada intimidasi, kita datang sama Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Ya, kita nggak menyerah, tetapi minta kekuatan yang berasal dari Tuhan. Nehemia bisa bertahan dalam panggilannya, menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Bukan karena cuma dia punya kebulatan tekad yang teguh, tapi dia minta kekuatan dari Tuhan. Dia mengakses sumber kekuatan dari Tuhan, download langsung. Ya, setiap pagi kita bawa hidup kita ya untuk kita mengakses kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Yang menghadapi semua situasi kehidupan kita hari-hari ini kita butuh, ya Tuhan kuatkanlah aku. Ya, sampai di mana kita minta kekuatan dari Tuhan? Apakah ketika kita cuma butuh sesuatu yang luar biasa atau setiap hari kita datang? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Kekuatan kita bisa kita dapatkan kalau kita punya sejahtera, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan, dan itu kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bangun gaya hidup doa, pujian penyembahan kita. Yang ketiga, ya Nehemia menyadari betapa besar dan pentingnya panggilan dalam kehidupan. Dan ketika kita mau bertahan dalam panggilan kita sampai akhir, nggak jadi orang-orang yang mundur. Ya, kita harus menyadari betapa besarnya panggilan kita di dalam Tuhan. Ya, Nehemia sadar dan yakin bahwa tugas yang sedang dilakukannya teramat penting. Nehemia 2 ayat 18. Ya, dikatakan seperti ini. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Gitu, garis bawahi kata pekerjaan yang baik itu. Nehemia mencatatkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang baik. Ya, beberapa waktu lalu di doa pagi saya bagikan tentang ya dia mau kita ya hidup di dalamnya, yaitu apa sih? Di dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Betul ya, kita yang adalah buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, dia ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan memuliakan Allah, hidup dalam kekudusan dan sebagainya, panggilan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Ini adalah pekerjaan yang baik. Kita ada di dalam pekerjaan yang baik. Ya, kita harus mengapresiasi gitu ya panggilan yang dalam hidup kita. Ini adalah pekerjaan yang baik. Bahkan di Nehemia 6 ayat 3. Saya bacakan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Ya, dan seterusnya. Ya, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Panggilan kita di dalam Tuhan adalah panggilan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik dan besar. Panggilan kita adalah panggilan yang baik dan besar. Dan ini kita harus sadari, supaya kita nggak gampang mundur, supaya kita nggak gampang untuk menyerah. Ya, ketika situasi menjadi sulit, keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu penting, ya adalah besar, adalah baik, dan bahwa kontribusi kita itu sungguh berarti, ya
keberadaan kita sungguh berarti untuk menjalankan panggilan itu, ini akan menolong kita untuk terus maju, untuk terus move on, ya, nggak mudah menyerah. Haleluya. Di ayat Nehemia 6 ayat 3 ini, ya, ini diterjemahkan sebagai aku tak bisa datang karena sedang melakukan pekerjaan penting. Jadi Nehemia ini memandang pekerjaan adalah yang pertama pekerjaan yang baik, kemudian pekerjaan yang besar, dan kemudian pekerjaan yang penting. Panggilan kita di dalam Tuhan adalah panggilan baik, besar, dan penting. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 10. Ya. Ayo kita ikutin teladan dari Petrus ini. Ya, mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bagaimana kita menguatkan panggilan kita. Ya, kita sungguh-sungguh bertekun di dalam panggilan kita, dalam pilihan kita. Ya, Tuhan udah pilih kita dan juga kita sudah pilih untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ya, supaya kita tetap bertahan. Ayo penuhi panggilan kita, ayo hidupi dengan kesungguhan hati kita. Ya, sadari bahwa panggilan ini adalah baik, besar, dan penting. Yang keempat, secara cepat ya, Nehemia mempunyai integritas pribadi. Ini adalah tahun integritas ya. Punya iman yang kuat dalam Tuhan, umumnya memberikan orang satu kompas moral yang jelas dan hasrat akan integritas pribadi. Inilah dua ciri hamba-hamba Tuhan yang akan bertahan sampai akhir. Ya, sungguh menjadikan kalau kita ya orang tua, para pemimpin, ya suami, istri, ya orang-orang yang ya menjadi pemimpin di perusahaannya, sebagai pengusaha dan sebagainya. Kalau kita nggak punya fondasi yang baik seperti ini dalam kehidupan kita, punya integritas pribadi. Ya, sekalipun awalnya baik, sangat berbakat seseorang dan kelihatan sukses dalam pelayanannya, tapi pada akhirnya akan hancur berantakan tanpa integritas. Ya, banyak sekali kita lihat peristiwa-peristiwa hari-hari ini ya karena satu kesalahan gak konsisten dalam integritas itu menghancurkan segala sesuatu. Ya, nah kalau kita lihat Nehemia, dia beberapa kali dicatatkan di kitab Nehemia ini menyebutkan diri sebagai hamba Allah. Ya, dia Nehemia 1 ayat 6, 11, kemudian 2 ayat 20. Artinya begini, dia sangat sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Ya, kesadaran ini ya dimanapun kita ditempatkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah para pelayan-pelayannya Tuhan. Bukan berarti para pendeta saja gitu ya. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, kalau kita sadari ini artinya kita punya hasrat untuk menjalankan kehidupan kita dalam ketaatan kepada Tuhan dimanapun kita jaga integritas kita. Ya, Nehemia 5 ayat 15 ini membuktikan integritasnya Nehemia. Ya, dia berbeda dengan bupati lainnya yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk mencari keuntungan pribadi. Saya bacakan ya. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Nehemia seorang yang takut akan Allah, punya integritas. Ya, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, pasti kita menjaga integritas pribadi kita. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kasih kita kepada sesama. Ya, demikian juga ketika dia dibujuk untuk lari untuk menyelamatkan diri karena ancaman mati yang dia terima. Nehemia memilih untuk tetap pada pendiriannya. Nehemia 6 ayat 11 saya bacakan, tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tetap hidup aku tidak pergi? Ya, jadi di sini dia tidak melarikan dari tanggung jawabnya, dari segala kesulitan yang menerpanya. Ya, dia bukan jadi orang yang mundur, tapi dia terus maju. Orang yang berintegritas adalah orang yang memegang prinsip kebenaran. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Haleluya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayanan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, hamba-hamba Tuhan kita semua harusnya kita
jadi orang-orang yang bisa dipercayai ketika kita mendapatkan tanggung jawab apapun. Ya, Titus 2 ayat 7-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Orang yang berintegritas, orang-orang tidak akan bisa mendapatkan hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Gitu ya. Kita jaga kejujuran kita, integritas kita dapat dipercayai, kita bertanggung jawab. Ya, haleluya. Yang kelima, Nehemia punya keberanian yang teguh. Keberanian Nehemia ini sangat luar biasa. Ya, ada kebencian dari Sanballat dan kawan-kawan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya. Ada perlawanan yang berubah dari perlawanan terhadap proyek itu, dari pekerjaan itu menjadi dendam, serta menyerang pada pribadi Nehemia melalui intimidasi. Mungkin kita akan ngalamin itu atau sedang mengalami itu. Tetapi Nehemia tetap bertahan. Ya, kita juga harus tetap bertahan. Ada penyebaran berita bohong, ada hoax, ada ancaman, surat fitnahan, ada nubuatan palsu yang dilontarkan oleh pihak musuh terhadap Nehemia. Tapi dia punya keberanian yang teguh. Keberanian tidak berarti ya bahwa kita itu jadi orang yang tanpa takut sama sekali. Tetapi kita punya kekuatan, ada kekuatan untuk melakukan hal yang benar meskipun kita sedang mengalami ketakutan. Itu namanya keberanian. Amin. Sekalipun rasanya, hati kita ada gentar, tapi kita terus pegang prinsip kebenaran. Itu keberanian yang luar biasa. Nah, hari-hari ini juga kita mau pastikan bahwa kita ada di dalam peperangan rohani, segala sesuatu tekanan, ya, kalau ada orang yang menentang, ya, tentang kebenaran yang kita pegang, gitu ya, itu adalah satu hal peperangan dalam diri kita. Dan kita tahu di balik semua oposisi penentang dari manusia berdirilah siapa? Sibolis, ya. Berdirilah iblis dengan kekuatan yang selalu beroperasi untuk melawan Allah, umat Allah, pekerjaan Allah, dan pujian kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang mau menghancurkan ya, tembok yang kita lagi bangun, pekerjaan Tuhan yang kita lagi bangun, ya, yang kita tahu ini kita lagi berjalan dengan kebenaran, kita tahu itu diinspirasikan oleh roh jahat, ya, dan kita harus berperan di situ. Maka hari ini ayo kita bangun ya mesbah doa kita masuk terus ke dalam menara doa kita terus gumuli, kita terus perangi. Saya akan tutup dengan Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap bertahan dalam panggilan kita, ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan. Kakimu berpasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Puji Tuhan, hari ini kita belajar 5 hal, ya. Kita mau kehidupan kita adalah kehidupan yang beriman kepada Tuhan, kehidupan yang penuh dengan doa, yang membangun kehidupan doa pujian penyembahan kita. Kita mau menyadari betapa besar dan pentingnya panggilan kita di dalam Tuhan. Kita mau punya integritas pribadi dan kita mau punya keberanian yang kedua. Amin. Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Saudara, kalau saudara mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus, semakin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapa, siapakah kami ini Tuhan? Kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut, mati masuk dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus yang datang ke dunia menggantikan kami semua. Kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan, Engkau amat baik atas kehidupan kami. Haleluya. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci, yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa, membereskan di hadapan Tuhan apabila kita masih punya ganjalan di hati kita terhadap saudara-saudara kita. Ya, apapun yang masih ada di dalam hati kita, yang kita tahu itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita bereskan dahulu di hadapan Tuhan kita, supaya kita boleh diberkati melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami acap kali melakukan dosa, pelanggaran, kelalaian Tuhan. Kadang di hati kami ada sesuatu yang nggak beres terhadap sesama kami. Kami nggak mengampuni, kami menyimpan kesalahan orang lain, kami merasa iri hati dan sebagainya Tuhan. Dan kami tahu hal itu nggak berkenan di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menyucikan kembali hati kami. Darah-Mu Tuhan Yesus yang membasuh setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mau menerima berkat dari Engkau melalui perjamuan kudus ini. Kami makin dikuatkan hubungan kami dan Engkau semakin intim, dan kami juga dikuatkan hubungan kami dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyucikan kembali hati nurani kami, pikiran kami Tuhan, seluruh jiwa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita ucapkan syukur. Oh, ramataka la bela 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 bela. Hanya bagi Tuhanku,
persekutuan kami dengan Engkau, memulihkan kembali persekutuan kami dengan Engkau, dan juga dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami semakin intim di dalam Engkau Tuhan. Kami juga semakin saling mengasihi Tuhan, seperti saudara-saudara seiman. Kami menerima berkat bercurah dari Engkau Tuhan, baik berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, bahkan berkat materi Tuhan. Kau limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Engkau. Menjadikan kami pemenang, menjadikan kami orang-orang yang bertahan sampai akhir, memenuhi panggilan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, semua penyakit kami Tuhan, Engkau yang mengangkat, setiap pergumulan kami Engkau yang menjawab Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Irawan Timothy Karsono. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk hari ini tanggal 2 Mei 2021. Yang pertama, ibadah Raya Rayon 7 dapat diakses di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya pada pukul 9 pagi yang dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Paraknimela. Yang kedua, ibadah Raya live streaming GBI Jalan Tapos dapat diakses pada pukul 11 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Boy Arifin Jambek. Yang ketiga, ibadah fellowship JRC diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi, kecuali Minggu ketiga. Yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Irawan Timothy atau Ibu Theodor. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan online dapat diberikan melalui rekening maupun scan barcode yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Hari dan Pak Guan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu di pagi ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kuota, terima kasih untuk sinyal, terima kasih untuk kondisi yang baik untuk berkat-Mu pada ibadah hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami ya Bapak, kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap pergumulan dari jemaat-Mu di sini ya Bapak, untuk karir, untuk pendidikan, untuk sakit penyakit, untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk dan percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan pulihkan, Tuhan sendiri yang akan beri yang terbaik ya Bapak. Terima kasih buat pagi ini untuk firman dari Bapak Pendeta Irawan Tuhan, untuk kami selalu bertahan dalam setiap panggilan yang ada ya Bapak. Tuhan berkati untuk Pak Irawan ya Bapak, untuk keluarganya. Tuhan berkati untuk kesehatannya, Tuhan berikan umur panjang, terlebih ya Tuhan untuk pelayanannya, Tuhan berikan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pelayan-Mu yang boleh melayani di hari ini ya Tuhan, untuk AG, untuk Hana, untuk Randy, untuk Pak Lukiawan, Robin, Alfandi, dan Rangga, Julius, dan Dea, untuk setiap pendoa, setiap announcement juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan berkati untuk pelayan doa akhir pagi ini untuk Ibu Theodor ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati untuk Pak Guantono dan keluarga, Tuhan berkati untuk Pak Luki dan keluarga, Tuhan berkati untuk Pak Agi dan keluarga, Tuhan berkati untuk Pak Kris dan keluarga, Tuhan berkati untuk Pak Robi dan keluarga, Kak Nina dan keluarga, Bang Tunggul dan keluarga, Tuhan berkati untuk Bu Susiolawati dan keluarga, Kofran dan keluarga, Bu Putri dan keluarga, Pak Beni dan keluarga, serta jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Tuhan berkati kami, kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, Kau berikan yang terbaik bagi kami. Demikianlah Tuhan, doa kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami berdiri bagi bangsa, kami mengasihi bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa ini, pulihkan negeri kami, lawat negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu dari negeri kami. Tuhan berikan kekuatan bagi tenaga medis Tuhan, melayani Tuhan, sehingga Tuhan semakin banyak pasien-pasien yang disembuhkan.
juga untuk distribusi vaksin, biarlah Tuhan boleh berjalan dengan lancar, sehingga herd immunity itu boleh terjadi, dan bangsa ini boleh bangkit Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati perekonomian Indonesia, sumber daya yang ada di seluruh Indonesia Tuhan memberkati, sehingga Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk kesejahteraan rakyat. Semakin hari ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk May Day boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para pejabat sipil, militer. Biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan rakyat. Berkati bangsa ini, segala macam radikalisme, terorisme, Tuhan, bahwa pemecah belah kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah damailah Indonesiaku boleh terjadi. Tuhan memberikan hikmat bagi TNI, Polri, untuk boleh menjaga persatuan-kesatuan bangsa ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, ketua sinode kami Tuhan, Bapak Rubin Adi Abraham. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Niko Nyotora Harjo. Kami membawa doa Tuhan untuk Bapak Sutadi Rusli, setiap gembala cabang Ranting Tuhan, gembala kami Pak Irawan Timothy Karsono. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah atas mereka, pengurapan-Mu limpah atas mereka, sehingga Tuhan visi misi-Mu boleh Kau sampaikan kepada mereka, mereka boleh memimpin kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang layak untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu dengan darah Yesus. Tuhan, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari, kiranya Kau yang menuntun, kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu, biarlah kasih-Mu boleh melimpah, hidup kami boleh berdampak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga, biarlah Tuhan pencurahan Roh yang luar biasa itu boleh terjadi Tuhan atas kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh bergerak bersama Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati juga generasi Yeremia, mereka lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi generasi yang ada. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, dan hanya Engkau yang ditinggikan atas hidup kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat oleh hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan, yuk kita terima berkat anugerah luar biasa dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus bertahan dalam panggilan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin.